Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikawati. Saya di sini akan membahas tentang menulis paragraf. Tentunya materi ini ada di jenjang pendidikan, baik di tingkat SMP ataupun SMA, dan juga tingkat perguruan tinggi untuk mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih memperdalam lagi tentang menulis paragraf, saya akan membahasnya hari ini, gitu ya, pada kesempatan hari ini. Baik, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paragraf. Ya, ini menurut para ahli pengertian paragraf, menurut Jago Tarigan, beliau menyampaikan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran tokoh yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Jadi menurut Jago Tarigan bahwa paragraf itu adalah bukan hanya kalimat yang tersusun, tetapi harus logis, ya, harus beraturan, begitu ya. Kemudian juga memiliki ekspresi pikiran yang relevan untuk mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam seluruh karangan. Gitu. Kemudian juga menurut Suherli, beliau berpendapat bahwa paragraf adalah pengelompokan gagasan dalam satu kesatuan yang runtun. Gitu. Karena dalam sebuah paragraf itu ada yang dimaksud dengan ide pokok, kemudian ada yang dimaksud dengan kalimat utama, dan juga ada yang disebut dengan kalimat penjelas. Begitu. Kemudian menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Jadi setiap kita membuat sebuah paragraf, maka per paragrafnya itu mempunyai ide pokok masing-masing, gitu ya. Paragraf satu mempunyai ide pokok tersendiri dan paragraf kedua pun mempunyai ide pokok selanjutnya. Jadi setiap paragraf itu mempunyai ide pokok yang berbeda. Begitu. Itu adalah pengertian paragraf. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwa paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Gitu ya. Jadi paragraf itu kalimat yang memang isinya adalah gagasan dan juga harus beraturan. Beraturan di sini bagaimana kita menempatkan ide pokok, kalimat kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Harus sistematis, harus beraturan. Dan isi dari gagasan tersebut mempunyai makna. Begitu. Kemudian gagasan yang dimiliki oleh satu paragraf hanya memiliki satu pikiran utama atau ide pokok. Gitu ya. Jadi setiap gagasan itu ya yang ada dalam setiap kalimat utama, dalam setiap paragraf itu harus mempunyai satu ide pokok saja. Kemudian ide pokok ini merupakan gagasan utama dari kalimat yang dibuat oleh pengarang. Jadi setiap pengarang pada saat membuat sebuah paragraf itu harus mencantumkan ide pokoknya. Begitu. Kemudian dengan demikian kalimat yang disertakan dalam paragraf merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Jadi kalau kita sudah menentukan ide pokok, maka harus mencantumkan juga kalimat penjelasnya. Misal di kalimat satu, kalimat utamanya ada di kalimat satu atau ide pokoknya di kalimat satu. Maka kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas. Jadi pada saat kita membuat sebuah paragraf, maka harus ada ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kemudian syarat pembentukan paragraf. Nah, syarat pembentukan paragraf ya, yang pertama adalah kesatuan atau koherensi. Jadi pada saat kita membuat sebuah paragraf itu ada syaratnya. Yang pertama adalah kesatuan. Nah, apa yang dimaksud dengan koherensi? Yaitu paragraf hanya berisi satu ide pokok yang dalam pengungkapannya harus didukung oleh kalimat-kalimat, baik sebagai kalimat utama maupun sebagai kalimat penjelas. Gitu. Jadi dalam setiap paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok saja, hanya satu pemikiran.
gitu ya, hanya terdapat satu pemikiran. Kemudian kita bisa lihat contoh koherensi. Nah, yang dimaksud koherensi contohnya ini adalah, lihat di sini ada 6 kalimat. Nah, di sini kalimat satu adalah ide pokoknya terdapat dalam kalimat satu. Maka kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah kalimat penjelas. Begitu ya. Nah, di kalimat satu, ini adalah kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya pun kalau kita sudah menemukan kalimat utama, maka ide pokoknya pun ada di kalimat satu di sini. Ya, karena kalimat utamanya adalah kebebasan berekspresi berdampak pada pengembangan kreativitas baru, maka ide pokoknya adalah kebebasan berekspresi. Ini adalah ide pokoknya. Nah, karena ide pokoknya adalah kebebasan berekspresi, koherensi, hanya satu pemikiran, maka kalimat kedua, ketiga, keempat, lima, dan keenam itu harus mendukung ide pokok. Harus satu pemikiran, yaitu menjelaskan tentang kebebasan berekspresi. Seperti kalimat kedua, lihat. Kalimat kedua ini menjelaskan tentang kebebasan ini para guru dapat dengan leluasa mengajar siswanya. Nah, ini adalah dampak dari kebebasan berekspresi. Kemudian yang ketiga juga mendukung ide pokok, karena kalimat ketiga membahas tentang kebebasan berekspresi juga. Kondisi kebebasan tersebut menjadi pembelajaran berlangsung secara alami. Ini juga dampak dari kalimat kedua. Begitu kan kalimat ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ini juga membahas tentang kebebasan berekspresi. Maka ini yang disebut kesatuan. Artinya dalam satu paragraf itu terdapat satu pemikiran saja. Gitu. Tidak boleh menjelaskan selain kebebasan berekspresi. Itu yang dimaksud dengan uh, syarat yang pertama tadi, begitu ya, kesatuan pemikiran. Yaitu syarat yang pertama. Syarat kedua, menulis paragraf itu adalah kepaduan. Apa yang dimaksud dengan kepaduan? Kepaduan adalah hubungan antara kalimat-kalimat dalam satu teks. Kalimat dalam sebuah teks berhubungan satu sama lain atau terjalin secara logis. Dengan demikian, kalimat-kalimat dalam sebuah teks itu padu, berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Jadi intinya kepaduan itu adalah antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya harus saling berhubungan atau berkaitan. Supaya apa? Supaya kalimatnya mesra, kompak. Jadi bukan manusia saja yang mesra dan kompak ya. Kalimat juga harus mesra, harus kompak, gitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya itu harus dipadukan. Jadi kepaduan menitik beratkan kepada hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya, atau disebut dengan kohesi. Jadi kepaduan itu kohesi. Kalau tadi kesatuan itu termasuknya dalam koherensi. Nah, kalau kohesi itu adalah kepaduan. Jadi paragraf syarat kedua paragraf itu adalah kepaduan. Artinya dalam satu kalimat dengan kalimat yang lain itu harus saling berhubungan atau berkaitan. Nah, kemudian contohnya, ini paragraf tidak padu. Lihat oleh kalian contoh. Paragraf tidak padu, berarti kurang tepat, gitu ya. Paragrafnya tidak benar, gitu. Maka harus kita padukan supaya menjadi paragraf yang sesuai dengan syaratnya. Nah, contohnya di sini ada paragraf pertama ada tiga contoh, ada tiga kalimat, ya ada dua contoh paragraf. Contoh pertama ada tiga kalimat, ya. Kita lihat untuk membedakan kalimat satu dengan yang lainnya, kita lihat ada tanda titik di sini, ya. Jadi ada tanda titik untuk membedakan kalimat satu, dua, dan seterusnya. Nah, berarti ini ada tiga kalimat dalam paragraf ini. Ya, lihat kalimatnya, tidak ada yang menyangka Hanifatul bisa menjadi penulis novel terkenal. Kalimat satu. Kalimat kedua, novel merupakan karya sastra berbentuk prosa. Kalimat ketiga, padahal sejak kecil tidak ada tanda-tanda atau kalau Hanifatul mempunyai bakat menulis, khususnya menulis sebuah novel. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada kalimat yang tidak padu. Nah, untuk mengetahui kalimat tidak padu, kita lihat dulu kalimat utamanya. Nah, setelah kita lihat bahwa kalimat utamanya ada di kalimat satu, apa kalimatnya? Tidak ada yang menyangka Hanifatul bisa menjadi penulis novel terkenal. Ini adalah kalimat utamanya. Maka kalimat kedua, ketiga itu adalah kalimat penjelas. Gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan kalau kalimat utamanya di kalimat satu, maka ide pokoknya pun di kalimat satu. Nah, berarti ide pokoknya apa? Hanifatul menjadi penulis novel terkenal. Itu adalah ide pokoknya. Nah, sekarang kita lihat kalimat kedua dan ketiga.
Kalimat kedua dan ketiga mana yang tidak berhubungan, tidak berkaitan, ya tidak padu dengan ide pokok. Tadi ide pokoknya adalah hanifatul. Nah, ternyata kalimat kedua itu tidak padu. Kenapa? Karena kalimat kedua tidak berkaitan dengan ide pokok. Nah, sedangkan kalimat dua itu menjelaskan novel merupakan karya sastra berbentuk prosa. Nah, ini bukan menjelaskan hanifatul. Maka kalimat kedua itu disebut kalimat tidak padu, maka harus dihilangkan supaya paragrafnya menjadi padu. Begitu. Nah, jadi kalimat ketiga berkaitan dengan hanifatul ide pokoknya. Lihat saja oleh kalian. Padahal sejak kecil tidak ada tanda-tanda kalau hanifatul mempunyai bakat menulis. Nah, ini berarti kalimat ketiga itu berkaitan dengan ide pokok di kalimat satu. Nah, kalau kalimat kedua dihilangkan, maka jadilah paragraf ini menjadi paragraf yang padu. Jadi jangan sampai pada saat kalian menulis sebuah paragraf, ada paragraf yang tidak berhubungan dengan ide pokok. Begitu. Nah, contoh kedua, khawatir kurang paham, lihat contoh kedua. Di contoh kedua, paragraf kedua, ini ada 5 kalimat. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 titik, berarti 5 kalimat. Nah, setelah kita baca, ternyata kalimat utamanya di kalimat 1. Tahun ini Fahri mulai menapaki dunia perkuliahan. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Maka kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah kalimat penjelas. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui kalimat utama di kalimat 1, maka kita tentukan ide pokoknya ada di kalimat 1. Nah, ide pokoknya adalah Fahri mulai menapaki dunia perkuliahan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ide pokoknya, maka lihat kalimat kedua, ketiga, dan sampai kelima, mana yang tidak berkaitan dengan ide pokok. Gitu. Nah, setelah kita lihat kalimat kedua, Fahri ini berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta. Nah, ini juga berkaitan berarti karena menjelaskan tentang Fahri, kalimat kedua. Kalimat ketiga, lihat oleh kalian. Yogyakarta merupakan salah satu judul lagu grup musik La Project. Nah, ini. Kalimat ketiga ini tidak berkaitan. Kenapa? Karena ide pokoknya kan tentang Fahri. Tapi di kalimat ketiga menjelaskan tentang grup musik Club Project. Nah, ini berarti kalimat ketiga tidak padu, tidak berkaitan dengan ide pokok. Maka kalimat ketiga ini harus dihilangkan. Gitu. Nah, kalimat keempat, lihat Fahri mengambil jurusan ilmu komunikasi. Ini juga padu berarti, karena ini berkaitan dengan ide pokoknya adalah tentang Fahri. Begitupun kalimat kelima, dia masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SBPTN gitu ya. Jadi kalimat kelima pun berhubungan dengan Fahri. Maka bisa ditentukan oleh kita bahwa kalimat yang tidak padu pada paragraf kedua adalah kalimat ketiga. Gitu, karena tidak berkaitan dengan ide pokok. Jadi syarat yang kedua adalah pada saat kita menulis sebuah paragraf harus saling berkaitan gitu ya, antar kalimat satu dengan yang lainnya dan mendukung ide pokok. Jika ada kalimat yang tidak berkaitan maka tidak boleh dimasukkan, harus dihapus, atau jangan sampai kita membuat kalimat yang tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan ide pokok atau kalimat yang lainnya. Nah, itu adalah syarat kedua menulis paragraf. Kemudian, syarat ketiga menulis paragraf adalah kelengkapan paragraf. Apa yang dimaksud dengan kelengkapan? Kelengkapan paragraf, bahwa paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Jadi pada saat kita membuat sebuah paragraf, sebisa mungkin, begitu ya, kalimat penjelasnya sedetail mungkin, begitu ya, sedetail mungkin, serinci mungkin menjelaskan ide pokok. Supaya apa? Supaya pembaca bisa memahami, gitu ya, dan mendapatkan informasi secara lengkap dari tulisan kita. Selanjutnya adalah contoh paragraf yang lengkap. Oke ya. Oke, contohnya adalah kali ini kita akan membahas manfaat kelapa untuk kesehatan. Nah, kita bisa lihat ini ada 3 kalimat dalam paragraf ini dan kita bisa lihat kalimat utamanya ada di kalimat 1 ya. Kali ini kita akan membahas manfaat kelapa untuk kesehatan. Berarti ide pokoknya adalah manfaat kelapa untuk kesehatan. Nah, maka kalimat kedua, ketiga ini adalah kalimat
jelas. Nah, kemudian coba kita lihat kelapa banyak kita jumpai di pedesaan khususnya daerah pesisir. Beberapa manfaat kelapa diantaranya dapat menetralisir racun, menambah cairan tubuh yang hilang, dan bisa untuk menggantikan infus. Nah, ini kalimat penjelas ini begitu ya bisa menjelaskan manfaat kelapa untuk kesehatan. Jadi pada saat kalian membuat sebuah kalimat, pada saat membuat sebuah paragraf, kalimat penjelasnya itu harus sedetail mungkin, serinci mungkin menjelaskan ide pokok. Begitu sehingga pembaca bisa mendapatkan informasi yang lengkap dari bacaan yang kita tulis. Ya. Selanjutnya, macam-macam paragraf tadi syarat pembentukan paragraf ya. Syarat pembentukan paragraf itu adalah yang pertama adalah kesatuan atau koherensi. Artinya dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok, ya, hanya satu pemikiran. Yang kedua adalah kepaduan atau kohesi, artinya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain harus saling berkaitan atau berhubungan. Yang ketiga adalah kelengkapan. Pada saat kita membuat sebuah paragraf, gitu ya, itu harus lengkap kalimat penjelasnya, selengkap mungkin, sedetail mungkin menjelaskan ide pokok. Begitu. Nah, kita masuk ke macam-macam paragraf. Ada paragraf berdasarkan jenisnya, ya. Jadi ada berdasarkan jenisnya, ada berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, kalau berdasarkan jenisnya, itu yang pertama adalah paragraf narasi. Kedua ada dari deskripsi, ketiga eksposisi, keempat argumentasi, kelima persuasi. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenis paragraf. Oke, paragraf narasi. Ya. Paragraf yang menceritakan apa itu paragraf narasi? Paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadiannya. Gitu ya. Jadi pada saat kalian membuat sebuah paragraf narasi itu, cirinya adalah ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadiannya. Nah, contoh seperti ini. Ya, anak itu berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memprogoki kedatangannya. Sedikit susah payah dia membuka pintu itu, lalu begitu terkejut ketika daun pintu terbuka, seorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinjuan ke arah perut lelaki misterius itu. Nah, di sini paragraf narasi itu bisa contohnya seperti cerpen, novel, dongeng, ya, atau cerita yang memang ceritanya itu ada pelakunya, ada waktu kejadiannya. Gitu, itu cirinya. Itu adalah paragraf narasi. Paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Baik yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Nah, jadi paragraf deskripsi itu ciri-cirinya adalah ada objek yang digambarkan. Yang penting ada objeknya. Objeknya bisa orang, bisa benda, ataupun tempat. Nah, contoh seperti ini, termasuk paragraf deskripsi. Perempuan itu tinggi semampai. Jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinari sertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali mirip dengan para wanita Palestina. Nah, ini adalah mendeskripsikan orang, ya, yaitu perempuan cantik, tinggi, semampai. Bayangkan oleh kalian, dengan bahasa kita bisa membayangkan perempuan cantik ini, begitu ya. Hanya dengan membaca saja, ya, membaca tulisan, tapi kita bisa membayangkan sosok wanita cantik seperti itu. Ini adalah paragraf deskripsi. Paragraf eksposisi. Oke, jenis yang ketiga, paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. Nah, contohnya, nah, paragraf eksposisi itu berarti yang penting ada informasi, bisa bentuknya teori, bisa bentuknya teknik, kiat, atau petunjuk. Nah, seperti ini contohnya. Ini termasuknya ke teori ya. Sariawan merupakan peradangan mulut yang bisa terjadi oleh siapapun.
Sariawan biasanya terjadi akibat kekurangan vitamin C atau luka akibat tergigit. Sariawan dapat pula terjadi akibat benturan antara gusi dengan gagang sikat. Sariawan akan menimbulkan rasa sakit atau perih ketika seorang makan atau minum. Untuk mencegah terjadinya sariawan, konsumen perlu mengkonsumsi tanaman buah yang mengandung banyak vitamin C. Nah, ini termasuk ke dalam eksposisi. Yang pasti pembacanya akan menambah wawasannya. Kenapa? Karena mendapatkan informasi, entah itu bentuknya informasi teori, teknik, kiat, atau juga petunjuk. Gitu. Kemudian paragraf argumentasi. Nah, paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Contohnya, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh kekurangan wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Nah ini, jadi kalau argumentasi tentunya adalah pendapat. Yang penting ada pendapat dan juga alasannya. Nah alasannya supaya pendapat kita diterima, maka alasannya itu harus fakta. Supaya bisa diterima harus fakta. Kita harus menjelaskan bahwa ada bukti. Kita memberikan argumentasi ada buktinya supaya pendapat kita bisa diterima. Begitu. Jadi bukan hanya berbicara pendapat saja, tapi juga harus berikan alasannya. Itu alasan yang fakta atau data-data fakta. Kemudian persuasi. Persuasi itu adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, ini adalah paragraf persuasi. Yang penting ada bujukan, ada ajakan, ada mempengaruhi. Cirinya ada bujukan, ada ajakan untuk berbuat sesuatu. Contohnya, sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini, pemerintah boros dengan cara tiap tahun beli ribuan mobil dinas baru, serta membangun kantor-kantor baru dan bus house. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa membujuk. Membujuk siapa? Membujuk pemerintah untuk melakukan penghematan, begitu supaya tidak boros. Nah, ini disebutnya persuasi, membujuk atau mengajak seperti contoh-contoh iklan di televisi gitu ya. Itu biasanya kan membujuk, mengajak gitu ya supaya yang tadinya tidak membeli produknya akhirnya membeli produk dalam iklan tersebut. Begitu karena kalimat dalam iklan biasanya itu adalah bujukan atau mengajak atau mempengaruhi. Gitu ya. Oke, kita masuk ke jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, ada beberapa paragraf yang berdasarkan letak kalimat utamanya. Kalau tadi berdasarkan jenisnya, ada paragraf apa? Paragraf persuasi, ya, ada argumentasi, ada paragraf deskripsi, begitu ya. Ada paragraf eksposisi dan juga ada paragraf narasi, gitu. Nah, kalau sekarang kita akan bahas mengenai paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ya. Kemudian ada paragraf deduktif dan induktif, begitu ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi, eh, cirinya paragraf deduktif itu adalah umum ke khusus. Jadi topiknya dijelaskan secara umum di kalimat satu, nanti di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya adalah kalimat penjelasnya secara rinci dijelaskan. Begitu, contohnya lihat. Syarat mendasar air minum adalah harus tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, di sini belum dijelaskan maksudnya tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna itu maksudnya apa. Ini masih masih umum. Ya, topiknya ada di awal paragraf deduktif. Artinya ada di kalimat pertama. Berarti kalimat kedua dan seterusnya adalah kalimat penjelasnya. Maka dijelaskan secara khusus di kalimat kedua dan seterusnya. Dengan kata lain, air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, kimiawi, dan radioaktif. Akan tetapi, syarat tersebut tampaknya belum cukup lantaran kandungan mineral dalam air minum yang bermanfaat bagi tubuh juga sepatutnya tidak luput dari perhatian. Dikatakan demikian karena tubuh selalu memerlukan beragam mineral. Nah, ini adalah paragraf deduktif yang letak kalimat utamanya di awal paragraf, di kalimat satu. Begitu ya. Topiknya di kalimat satu. Jadi, cirinya adalah
khusus ke umum. Umum ke khusus, gitu ya. Deduktif itu umum ke khusus. Topiknya di awal, kemudian eh, dijelaskan secara khusus di kalimat kedua dan seterusnya. Begitu. Jadi intinya deduktif itu kalimat utamanya di awal paragraf. Begitu. Kemudian paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan topik. Nah, ini kebalikannya dari deduktif. Kalau induktif itu khusus ke umum. Jadi topiknya ada di kalimat akhir. Berarti kalimat ke satu, kedua, ketiga, misalkan ada kalimatnya dalam satu bab ada 5 kalimat. Nah, kalimat satu, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat berarti itu udah kalimat penjelas. Maka di kalimat kelimanya adalah kalimat topiknya. Di kebalikannya dari deduktif. Cirinya adalah khusus ke umum. Penjelasan dulu di kalimat satu, 2, 3, dan seterusnya. Nanti di kalimat terakhir baru disimpulkan. Itu adalah induktif. Jadi kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, kemudian induktif juga ada pengembangannya. Ada generalisasi, ada analogi, dan ada kausalitas. Oke. Generalisasi, ini masih induktif ya. Kita bahas pengembangan dari paragraf induktif ya, berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Ini adalah generalisasi. Jadi, fakta-faktanya dulu dijelaskan secara khusus, baru disimpulkan secara umum. Contohnya lihat, setelah karangan anak-anak kelas 3 diperiksa, ternyata Ali, Toto, Alex, dan Burhan mendapatkan nilai 8. Ini adalah penjelasan fakta khusus yang pertama. Fakta khusus yang kedua adalah anak-anak yang lain mendapatkan nilai 7. Nah, kemudian fakta khusus ketiga, hanya Maman yang 6 dan tidak seorang pun mendapatkan nilai kurang. Nah, dari fakta khusus ini, kalimat satu, 2, dan 3, kita bisa menyimpulkan ya bersifat umumnya, kesimpulan bersifat umumnya. Oleh karena itu, boleh dikatakan anak-anak kelas 3 cukup pandai mengarang. Nah, jadi kalau induktif, kalimat utamanya ada di akhir. Gitu ya, penjelasan-penjelasannya dulu, kalimat satu, 2, dan 3, nanti disimpulkan di akhir paragrafnya. Begitu. Jadi kalau induktif gitu ya, itu khusus dulu baru ke umum. Penjelasan-penjelasannya dulu baru disimpulkan di itu adalah generalisasi. Kemudian analogi. Nah, apa itu analogi? Yaitu pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Jadi analogi itu ada dua hal yang membandingkan dua hal yang memiliki sifat sama. Diperbandingkan ternyata kalau sudah dibandingkan ternyata banyak kesamaannya, gitu ya. Nah, pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang yang lainnya. Ya, jadi membandingkan dua hal yang memiliki sifatnya sama. Bendanya beda, ada A, ada B, tetapi jika kita samakan ternyata banyak persamaannya, gitu ya. Nah, contohnya lihat di sini. Apa yang dibandingkan dua hal ini? Yang dibandingkan adalah alam semesta dan mesin. Ya, lihat di kalimat utama, di kalimat pertama. Alam semesta berjalan dengan sangat teratur seperti halnya mesin. Nah, berarti ini dua hal yang berbeda itu apa? Alam semesta dengan mesin. Nah, alam semesta, mesin misalkan mesin motor lah, gitu ya, mesin motor. Nah, dengan alam semesta sungguh jauh berbeda ya, beda sekali perbandingannya. Alam semesta dengan mesin motor misalnya, gitu ya. Tetapi kalau sudah apa dianalogikan ternyata banyak persamaannya, sifatnya banyak yang sama. Contohnya apa? Matahari, bumi, bulan, kalau alam semesta, bintang yang berjuta-juta jumlahnya beredar dengan teratur, seperti hanya teratur roda mesin yang rumit berputar. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan alam semesta, gitu ya, isinya adalah ada matahari, bumi, bulan, bintang. Itu bumi, bulan, bintang itu mereka beredar dengan sangat teratur, ya, beredar dengan porosnya, gitu ya. Sama seperti hanya mesin, seperti mesin motor atau mobil atau kendaraan yang lain, gitu ya. Itu mesin itu akan teratur. Jika sudah dinyalakan, mereka akan hidup dan teratur berjalan, gitu ya, berputar dengan teratur. Atau mesin pabrik misalkan mesin pembuat
apa pembuat mesin makanan misalnya itu mereka akan teratur berjalan gitu ya, seperti halnya matahari, bumi, bulan, bintang. Kalau tidak teratur maka bisa rusak gitu pun mesin maupun alam semesta. Begitu. Itu persamaan yang pertama, persamaan alam semesta dengan mesin. Persamaan kedua, nah ini kita bisa baca kalimat semua bergerak mengikuti irama tertentu. Nah, mesin rumit itu ada penciptanya, yaitu manusia. Tidaklah alam semesta yang maha besar dan beredar rapi sepanjang masa ini tidak ada penciptanya. Begitu. Pencipta alam tentu adalah zat yang sangat maha, begitu ya. Jadi kalau mesin itu ada penciptanya, maka alam semesta pun ada penciptanya. Lalu siapa pencipta mesin? Manusia, ya, seperti yang menciptakan laptop atau komputer, yang menciptakan handphone, begitu ya, itu semua adalah ciptaan manusia. Nah, alam semesta siapa yang menciptakan? Ya, tentunya zat yang sangat maha, yaitu Tuhan, ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi, persamaan kedua setelah apa beredarnya dengan teratur, ya seperti roda mesin ataupun matahari, bumi, bulan dengan teratur, persamaan kedua adalah sama-sama ada penciptanya. Manusia diciptakan mesin diciptakan oleh manusia dan alam semesta yang menciptakan adalah Tuhan. Jadi sama-sama ada penciptanya. Itu persamaan kedua. Persamaan ketiga, lihat kalimatnya lagi. Manusia yang menciptakan mesin sangat sayang akan ciptaannya. Pasti demikian pula dengan Tuhan yang pasti akan sayang kepada ciptaan-ciptaannya. Nah, jadi kita bisa simpulkan persamaan ketiga adalah bahwa setiap ciptaan itu begitu ya pasti disayangi oleh penciptanya. Seperti kita melukis misalkan hasil lukisan kita selesai nih sangat bagus pasti kita sayang dengan hasil ciptaan kita. Begitupun Tuhan yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan gitu ya dan sebagainya itu Allah pasti atau Tuhan itu pasti sayang pada kita gitu. Jadi kalau misalkan manusia diberi cobaan gitu ya bukan berarti Allah tidak sayang, justru Allah sayang atau Tuhan sayang kepada kita, gitu ya. Dan itu harus percaya bahwa Tuhan itu sayang kepada manusia atau hasil ciptaannya. Gitu. Nah, itu analogi. Jadi analogi itu perbandingan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Walaupun bendanya beda alam semesta dengan mesin, tapi kalau kita pelajari lebih mendalam ternyata banyak persamaannya. Gitu ya. Itu adalah analogi. Kemudian selanjutnya, ini masih induktif ya. Ini kalau induktif berarti ada di akhir paragraf. Di kalimat satu 2 3 4 ya. Ini adalah kalimat khususnya, kalimat penjelasnya dan diakhiri dengan kalimat induktif atau topiknya di akhir. Oke, yang terakhir adalah kausal. Paragraf induktif itu pengembangannya adalah ada 3 tadi ya. Nah, yang terakhir adalah kausalitas. Pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Jadi, hubungan kausal itu ada sebab, ada akibat. Misalnya, jika hujan-hujanan, kita akan sakit kepala. Jadi, ada sebab, ada akibat. Atau Ririn pergi ke dokter karena ia sakit. Nah, jadi ada 3 pola untuk hubungan kausalitas, yaitu ada sebab, akibat, ada akibat sebab, dan sebab akibat 1, akibat 2. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat. Ini adalah hubungan sebab akibat, contohnya ya. Dan di kausalitas ada 3 hubungan sebab akibat ini sebabnya dulu dijelaskan di kalimat 1, 2, 3. Nanti di kalimat akhirnya adalah ada akibatnya. Lihat contohnya. Pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Kemarau ini cukup panjang. Perairan di desa itu menjadi berkurang dan tidak lancar. Ditambah lagi dengan kelangkaan pupuk dan harganya semakin mahal. Sementara itu, pengetahuan para petani dalam menggarap lahan tanahnya masih sangat tradisional, yaitu berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Nah, di kalimat 1, 2, 3, dan 4 ini menjelaskan sebab-sebabnya. Lalu dijelaskan akibatnya. Ya, disimpulkan akibatnya adalah oleh karena itu tidak mengherankan jika panen di desa itu selalu tidak meningkat bahkan sering gagal.
gitu. Jadi sebab-sebabnya dulu di kalimat 1, 2, 3, dan 4 baru disimpulkan akibatnya di kalimat terakhir. Jadi tetap ini adalah paragraf induktif. Kalimat utamanya di akhir paragraf. Atau kebalikannya, akibatnya dulu baru sebabnya apa. Jadi kalian bisa menjelaskan dulu akibat-akibat satunya, akibat dua, akibat tiga, begitu ya. Nah, di kalimat 1, 2, 3, dan di kalimat akhirnya adalah penyebabnya. Lihat contohnya, hasil panen para petani di desa Cikaret hampir setiap musim tidak memuaskan. Banyak tanaman yang mati sebelum berbuah karena diserang hama. Banyak pula tanaman yang tidak berhasil tumbuh dengan baik. Bukan itu saja, pengairan pun tidak berjalan dengan lancar dan penataan letak tanaman tidak sesuai dengan aturannya. Semua itu merupakan akibat dari kekurangan pengetahuan para petani dalam pengolahan pertanian. Jadi, akibat-akibatnya dulu di kalimat 1, 2, 3, dan 4, baru dijelaskan sebabnya. Begitu. Kemudian hubungan sebab akibat 1, akibat 2. Jadi akibatnya, sebabnya cuma satu, tapi akibatnya berantai. Gitu. Contohnya, baru-baru ini petani Cimanuk gagal panen karena tanaman padi mereka sering diserang hama orang. Peristiwa ini menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Nah ini ya. Jadi sebabnya cuma satu, yaitu Cimanuk gagal panen. Nah tetapi akibat satunya adalah kerugian ratusan juta rupiah. Kemudian akibat duanya, distribusi beras ke kota-kota besar dan Jakarta Bandung menjadi terganggu. Akibat tiganya, pasokan beras di pasar tradisional pun semakin lama semakin menipis. Nah, kemudian bisa disimpulkan di akhir, akibat keempatnya, hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras dari negara tetangga. Nah, ini adalah paragraf yang memang menjelaskan sebabnya dulu, ya, sebabnya apa, kemudian dijelaskan akibat 1, akibat 2, akibat 3, dan seterusnya, nanti disimpulkan di akhir akibatnya apa. Nah, seperti halnya kita kenaikan BBM. Ya, kalau sudah naik BBM pasti penyebabnya cuma satu, kenaikan BBM, tetapi imbasnya, akibatnya berantai. Kenaikan BBM itu akibatnya satu, ongkos naik, ongkos angkot naik. Kedua, ya barang-barang pokok naik, gitu ya, seperti beras, eh, minyak sayur, seperti itu ya. Kemudian juga seperti juga bisa imbas ke toko-toko seperti baju, sepatu, itu juga bisa kena imbasnya dari eh, kenaikan harga BBM ini. Nah, ini sapanya seperti hanya contoh hubungan kausal yang ketiga, yaitu sebabnya satu tetapi akibatnya berantai. Nah, ini adalah hubungan kausal. Jadi ini adalah paragraf induktif. Gitu ya. Yang pertama adalah generalisasi, kedua analogi, yang ketiga adalah kausalitas. Itu adalah paragraf induktif, pola pengembangannya dibagi tiga. Terakhir, paragraf campuran. Nah, ini paragraf campuran ini ya antara paragraf deduktif dan induktif. Ya, kalau tadi deduktif itu kan topiknya ada di awal paragraf, baru penjelasannya. Kalau induktif itu penjelasan-penjelasan dulu, baru disimpulkan topiknya di akhir. Nah, kalau paragraf campuran berarti paragraf deduktif, induktif. Jadi, paragraf deduktif, induktif itu ada paragraf campuran itu adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Jadi, sebenarnya tetap ide pokoknya cuma satu, cuma disimpannya di awal kalimat dan di akhir kalimat. Maka kalimat penjelasnya ada di tengah-tengah, gitu ya. Tapi kalimat terakhir itu hanya penegasan ulang dari awal paragraf. Lihat contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Ini adalah kalimat utamanya di sini. Kemudian ide pokoknya adalah manusia tidak bisa dilepaskan dari komunikasi, alat komunikasi. Kemudian kalimat penjelasnya, kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Ini adalah kalimat penjelasnya. Kemudian kalimat utamanya ada lagi di akhir kalimat, di akhir paragraf. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Jadi tetap kalimat terakhir itu menjelaskan tentang sarana komunikasi. Ada cuma penempatannya ada dua, ada di kalimat pertama dan ada di kalimat terakhir. Berarti kalimat penjelasnya ada di tengah-tengah. Itu adalah paragraf campuran. Yaitu kalimat utamanya di awal dan di
akhir, tengah-tengahnya adalah kalimat penjelas. Nah, ini adalah paragraf campuran. Jadi letak kalimat utamanya itu ada tiga, ada deduktif, yaitu letak kalimat utamanya di awal, ya, kemudian diiringi dengan kalimat penjelasnya, umum dulu baru ke khusus, kemudian induktif, yaitu penjelasan-penjelasan dulu, baru diakhiri dengan topiknya, ya, atau kalimat utamanya di akhir paragraf, kemudian campuran, yaitu ada kalimat utamanya ada dua, tapi ide pokoknya cuma satu, tetap hanya satu setiap paragraf. Kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Ya, itu adalah um, mengenai tentang paragraf. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai paragraf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sini.